Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 3. Kita akan belajar tentang pecahan. Mari adik-adik kita belajar pecahan dengan penuh semangat. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, di sini Ibu Siti tuh menghidangkan 3 buah kue donat yang dipotong menjadi 2 sama besar masing-masing donatnya. Nah, 1 potongan donat itu nilainya adalah setengah. Apa itu setengah? Yuk kita pelajari bersama-sama. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan benda atau barang adik-adik ya. Jika tadi donat awalnya 1 dipecah menjadi 2. Jadi kalau dipecah menjadi 2, 1 bagiannya itu nilainya setengah atau nilainya 1/2. Nah, setengah atau 1/2 itulah yang disebut dengan pecahan. Nah, pecahan biasa itu dinyatakan dalam bentuk A/B. A di sini disebut dengan pembilang. Jadi angka yang atas nanti disebut pembilang dan angka yang bawah itu disebut penyebut. Nah, di sini kita akan belajar mengenal pecahan. Kak Citra punya 1 kue donat yang utuh. Lalu donat ini dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, masing-masing donat yang dipotong ini nilainya adalah setengah ya, karena dipotong menjadi 2 sama besar. Sedangkan kalau 1 utuh dibagi 2 tapi yang 1 besar, 1 kecil, maka ini bukan setengah ya. Kalau dibaginya sama besar baru itu dikatakan setengah atau bisa disebut dengan pecahannya. Jadi kalau 1 donat dibagi 2 potongan ya, 2 bagian donat yang sama besar, maka satu bagian dari donat yang ada yaitu 2 itu nilainya adalah 1/2. Nah, 1/2 ya dibaca setengah atau dibaca 1/2. Jadi 1 donat dari 2 bagian donat yang ada. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Nah, setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Jadi setengah itu berarti separuh ya adik-adik ya, 1/2. Selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Nah, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Kita lihat di sini, ini adalah biskuit untuk kelincinya. Lalu kelincinya itu bisa makan setengah bagian. Nah, ini adalah gambar setengah kue sisa gigitan kelinci. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2, 1/2 ya. Dan penulisan tersebut dinamakan dengan bilangan pecahan. 1 biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa itu bisa 1/1. Itu kalau biskuitnya belum dipecah ya adik-adik ya, belum dibagi menjadi 2, itu juga bisa dibuat pecahan. Itu pecahan biasanya 1/1. Nah, 1 biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar, maka bisa dinyatakan dalam lambang pecahan biasa yaitu 1/2 atau dibaca setengah. Sebuah donat nih ya dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka setiap bagian disebut titik-titik bagian. Kalau setiap bagiannya ini disebut 1/2 bagian ya, ini 1/2, ini juga 1/2. 1 bagian donat dari 2 donat yang ada.
Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Ya otomatis karena dipotong menjadi 2 bagian sama besar, itu masing-masing kertas nilainya setengah atau 1/2 bagian. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Nah, Siti harus memotong kue tersebut menjadi berapa? Nah, kalau ingin menjadi potongan setengah, berarti Siti itu harus membagi kuenya menjadi 2 bagian yang sama besar. Kalau 2 bagiannya itu yang satu besar, yang satu kecil, itu tidak bisa disebut dengan setengah. Jadi harus dibagi 2 sama besar. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran yang bagaimana? Ya, dengan ukuran yang sama besar supaya mendapatkan setengah bagian. Nah, hasillah setengah bagian dari gambar berikut ini. Di sini ada gambar persegi panjang. Sudah dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Untuk mendapatkan setengah, maka kita perlu mengarsir 1 bagian dari 2 bagian yang ada. Jadi kita arsir seperti ini atau kita beri warna. Lalu berikutnya, nah ada masih persegi panjang ya. Untuk mendapatkan setengah bagian, berarti yang kita arsir adalah 1 dari 2 bagian yang ada. Begitu pula dengan ini, kita arsir cukup 1. Ini sudah menunjukkan pecahan setengah. Ini juga sama, kita harus membaginya 2 sama besar, lalu salah satunya kita arsir atau kita beri warna. Berikutnya, Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Nah, kalau menjadi 3 bagian sama besar, maka masing-masing bagian itu bisa dinyatakan dalam pecahan, yaitu masing-masing bagiannya adalah 1/3. 1 bagian puding dari semua 3 puding yang ada, 3 bagian puding yang ada. Nah, puding yang kedua juga sama, 1/3. Puding yang potongan yang ketiga juga sama, yaitu 1/3. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. 1 potongan itu dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Nah, 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Nah, ini ya adik-adik ya, harus dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar untuk mendapatkan pecahan 1/3. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Nah, setiap bagian disebut titik-titik bagian. Karena dipotong menjadi 3 bagian sama besar, maka masing-masing kertas ini nilainya adalah 1/3 bagian. Berikutnya, sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Nah, setiap bagian sebesar 1/3. Maka masing-masing kuenya harus dipotong bagaimana? Ya, harus dipotong sama besar untuk mendapatkan 1/3 bagian. Tidak boleh besar kecil-kecil, tidak boleh adik-adik, harus sama besar. Siti ingin membagi sebuah kue, masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue itu harus dibagi menjadi berapa bagian sama besar? Nah, untuk mendapatkan bagian 1/3, maka harus dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, adik-adik, arsirlah 1/3 bagian dari gambar berikut ini. Nah, sudah ada persegi panjang yang dibagi 3 sama besar. Untuk mendapatkan 1/3 bagian, itu bisa kita arsir salah satunya saja. Begitu juga dengan gambar berikutnya. Jadi yang berwarna merah ini termasuk 1/3 bagian. Nah, ini yang segitiga juga begitu. Ini 1/3 bagian, dan yang ini juga 1/3 bagian. Nah, setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue.
Nah, ibu itu menyiapkan kue martabak. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, ini adalah kue martabaknya dibagi menjadi 4 potongan sama besar. Maka masing-masing potongan itu nilainya adalah 1/4. Jadi bisa dibuat pecahan biasa 1/4 masing-masing kue martabaknya ya, karena dibagi 4 sama besar. Suatu benda jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian itu bisa dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. Nah ini ya, kalau ditulis itu 1/4, kalau dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, adik-adik perhatikan, apakah potongan martabak di samping ini menunjukkan pecahan 1/4 bagian? Ini dibagi 4 loh adik-adik. Apakah ini menunjukkan pecahan 1/4? Tidak ya. Karena apa? Karena potongan martabak tersebut tidak sama besar. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya, ini tidak sama besar. Jadi tidak disebut pecahan 1/4 bagian. Nah, Siti memotong sebuah kertas nih adik-adik, berbentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Maka masing-masing potongan itu sama besar. Dan setiap potongannya ada berapa bagian. Nah, kalau dibagi 4 sama besar, maka setiap potongannya nilainya adalah 1/4 bagian. Kita lanjutkan adik-adik. Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia ingin mendapatkan 1/4 bagian. Siti membagi kue itu menjadi titik-titik bagian sama besar. Nah, kalau 1/4 yang diminta, kue itu harus dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, adik-adik perhatikan kertas di samping ya, yang diberi 4 warna berbeda. Masing-masing warna luasnya sama. Luas warna biru adalah berapa bagian? Nah, yang biru ini kan ada 1 dari 4 bagian yang ada. Maka luas warna biru ini adalah 1/4 bagian. Warna merah pun begitu, hanya ada 1 dari 4 bagian yang ada, yang 1/4. Warna kuning juga 1/4. Warna hijau juga 1/4. Jadi luas warna biru 1/4 bagian, warna merah 1/4 bagian, warna hijau 1/4 bagian, dan warna kuning juga 1/4 bagian. Siti menggunting kertas berbentuk daerah lingkaran seperti ini. Kemudian ia mengguntingnya lagi, menyatakan bagian benda dari kumpulan benda yang menyatakan pecahan 1/4, sehingga menjadi bentuk seperti gambar ini. Nah, bagian yang hilang atau digunting ini adalah, nilainya adalah 1/4 bagian dari lingkarannya, karena ini kan dibagi 4 ya, kumpulan bendanya menyatakan pecahan 1/4. Nah, arsirlah 1/4 bagian dari gambar berikut ini. Nah, ini karena sudah dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian itu nilainya 1/4. Nah, kita cukup perlu beri 1 warna saja ya, seperti ini. Nah ya, ini sudah menunjukkan pecahan 1/4. Kalau Kak Citra yang diwarnai 2 bagaimana? Berarti kalau yang diwarnai 2 ya 2/4. 1 biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar, itu dapat dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1/3 ya, atau dibaca 1/3. Sedangkan 1 biskuit yang dipotong menjadi 4 bagian sama besar bisa dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1/4 atau 1/4. Nah, ini ya, 1/4 bagian yaitu 1 bagian dari 4 bagian yang sama.
1/2 yaitu 1 bagian dari 2 bagian yang sama. 1/3 yaitu 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Nah, demikian tadi adik-adik, kalian sudah mengenal tentang pecahan biasa ya. Untuk di kelas 3 ini kalian masih belajar tentang pecahan biasa dulu. Nanti di kelas berikutnya kalian akan belajar macam-macam pecahan. Nah, semoga kalian paham apa yang Kak Citra sampaikan, dan sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.